Timnas Indonesia kembali mendapat pujian dari rival-rival ASEAN. Ong Kim Sue selaku mantan pelatih Malaysia U23 yakin Patrick Kluivert bisa membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia. Vietnam yang awalnya meremehkan pasukan merah putih kini mendoakan Kluivert berhasil di ronde ketiga. Sementara itu, Federasi Thailand berharap Indonesia bisa menggendong ASEAN. Negeri Gajah Putih bahkan juga menerima penggawa timnas yang berkiprah di Thai League 1. Bagaimanakah bersatunya rival ASEAN mendukung Indonesia di ronde ketiga Piala Dunia? Thailand doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Langkah besar timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia mendapat dukungan dari FAT. Buktinya, Madampang turut mendoakan keberhasilan skuad Garuda. Saya menyampaikan harapan terbaik saya kepada Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia, ucap Ketua FAT ini. Wajar jika Madampang mendukung kesuksesan Garuda Nusantara di Piala Dunia. Wanita 58 tahun tersebut memang akrab dengan Ketum PSSI yakni Erick Thohir. Bahkan keduanya sempat bertemu di Indonesia untuk menimba ilmu dari satu sama lain. Saya merasa senang dan terhormat dapat bertemu Erick Thohir, Ketum PSSI. Saya berterima kasih atas keramah tamahan yang hangat yang menjadi panggung untuk diskusi tentang pengembangan sepak bola kedua negara, ungkap Madampang. Berkat kerjasama keduanya, hubungan sepak bola Indonesia dan Thailand jadi semakin erat. Buktinya, klub negeri Gajah Putih langsung merekrut Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arha. Keduanya bahkan baru saja bertemu saat Thaiport menjamu Bangkok United. Uniknya, momen tersebut dihadiri oleh Shin Tae-yong yang menyapa mantan anak asuhnya seusai pertandingan. Alhasil warga Thailand dibikin terharu dengan kedekatan ketiga sosok tersebut. Shin Tae-yong terlihat seperti sosok ayah yang bangga menyambut putra-putranya, tulis akun Talau melalui sosial media X. Media Vietnam kagum dengan kekuatan timnas Indonesia. Kemajuan pesat timnas Indonesia juga membuat takjub publik Vietnam. Padahal negeri Paman Ho dulunya kerap meledek kekuatan skuad Garuda. Sebut saja The Tau 247 yang menghujat proyek pemain naturalisasi. Setelah kampanye Belandanisasi yang kuat, timnas Indonesia akan menjalani pertandingan resmi pertamanya di bawah Patrick Kluivert melawan Australia pada tanggal 20 Maret. Tulis media asal Hanoi tersebut. Media Vietnam lainnya seperti Soha juga sempat mengejek kredibilitas Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pensiun pada tahun 2008, Kluivert menghabiskan bertahun-tahun sebagai asisten di klub dan juga tim nasional. Dia hanya menjalani 3 masa jabatan yang relatif singkat sebagai kepala bersama tim Curaçao dan klub Adana Demirspor. Sindir Soha. Ejekan gak cuma datang dari media besar negeri Naga Biru. Sejumlah warganet Vietnam turut meledek ambisi Matthew Hurst yang bermimpi memenangkan Piala Dunia bersama skuad Garuda. Timnas Belanda saja belum pernah juara, apalagi timnas Indonesia yang cuma level 3. Mereka kalah 4-0 dari Jepang di kandang sendiri. Ini hanya hayalan, bahkan jika semua pemain timnas Indonesia adalah naturalisasi. Sindir salah satu netizen Vietnam. Matthew Hurst bukan satu-satunya pemain yang mendapat hujatan publik Vietnam. Pasalnya, momen kelam kiper anyar timnas yaitu Emil Audero juga diungkit oleh The Tau 247. Kiper timnas Indonesia ini pernah menjadi korban mahakarya Ronaldo saat membobol gawang Sampdoria pada 2019 lalu. Tulis media tersebut. Publik Vietnam nampaknya mulai taubat dan berhenti mengganggu timnas Indonesia. Buktinya, sejumlah media langsung berbalik mendukung perjuangan skuad Garuda di lanjutan ronde ketiga. Sebut saja Soha yang sebelumnya paling getol mencibir pasukan merah putih. Perlahan tapi pasti, media asal negeri Naga Biru tersebut mulai mengulas berita positif dari timnas Indonesia. Bahkan Soha menyebut komposisi skuad Patrick Kluivert sebagai yang terkuat untuk saat ini. Timnas Indonesia kembali mendapat kabar baik setelah mengumumkan skuad terkuat yang pernah ada. Dengan ini Indonesia mampu melewati sejarah Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Soha juga yakin timnas Indonesia akan tampil maksimal menghadapi Australia. Soha juga, media Paman Ho ini bahkan memprediksi skuad Garuda bakal melenggang ke putaran final Piala Dunia. Jika berhasil meraih minimal 1 poin saat melawan Australia, pemain Indonesia akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing memperebutkan posisi tiket langsung. Dukungan juga disuarakan oleh portal berita Vietnam lainnya yakni Dantri.
Media tersebut kagum dengan semangat penggawa Garuda yang ingin mencuri poin dari Australia. Meski bermain di kandang lawan, Indonesia tetap mematok target tinggi, mulai dari imbang hingga menang melawan raksasa sepak bola Asia. Pelatih Malaysia optimis skuad Garuda cetak sejarah. Publik Malaysia nggak mau ketinggalan untuk mendukung timnas Indonesia. Sebut saja Ong Kim Sue yang optimis J.Izz dan kolega lolos ke Piala Dunia. Pasalnya skuad Garuda disebut punya staf kepelatihan elit di era Patrick Kluivert. Saya percaya timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda. Kehadiran para asisten pelatih yang baik akan membantu pelatih timnas Indonesia menjalankan tugas dengan lebih efektif, ungkap Kim Sue. Rofren bahkan dibuat kagum dengan komposisi pemain Garuda Nusantara. CEO timnas Malaysia ini takjub dengan potensi penggawa keturunan Indonesia yang melimpah. Kita harus bersikap realistis, Malaysia bukanlah Indonesia. Populasi mereka jauh lebih besar dibandingkan Malaysia, dan orang Indonesia tersebar di seluruh dunia, ungkap Fred. Gairan media negeri jiran ikut menyuarakan dukungannya kepada skuad merah putih. Stadium Astro bahkan menyebut Indonesia akan segera lolos ke Piala Dunia 2026. Garuda berpeluang mengukir sejarah dengan lolos ke turnamen paling bergengsi di dunia itu, setelah menampilkan performa impresif sepanjang babak kualifikasi sejauh ini. Puji Stadium Astro. Ambisi besar timnas Indonesia menggendong ASEAN. Dukungan publik ASEAN membuat semangat timnas Indonesia semakin membara jelang ronde ketiga. Sebab skuad Garuda kini menggendong ekspektasi tinggi untuk mencetak sejarah baru. Terbukti Sumarji selaku manajer timnas yakin tim besutan Patrick Kluivert mampu melaju ke Piala Dunia. Pria 50 tahun ini menganggap bahwa skuad Indonesia telah bersatu padu. Kalau berkaitan dengan chemistry harus diingat, para pemain ini kan sudah lama bergabung. Coach Petri sudah terbiasa dengan budaya para pemain. Maka tujuan utamanya adalah lolos ke Piala Dunia tanpa melalui playoff. Itu harapan kita semua, tegas Sumarji. Keyakinan pejabat polisi ini rupanya juga didukung penuh oleh media ternama ESPN. ESPN menyebut J.Izz dan kawan-kawan berpeluang lolos secara langsung jika mampu mengandaskan Australia. Pada tanggal 20 Maret mereka akan melawan Australia yang saat ini berada di posisi kedua. Jika Indonesia menang, negara itu akan mengambil alih tempat tersebut dan lolos ke Piala Dunia secara otomatis, tulis media asal Amerika Serikat tersebut. Perjuangan skuad Garuda juga mendapatkan apresiasi dari publik Irak. Media negeri 1001 malam tersebut optimis bahwa skuad Garuda akan segera lolos ke Piala Dunia. Buktinya, Iraqis IR menyoroti keunggulan pemain Indonesia yang dinilai lebih baik. Pemain mereka memiliki kemampuan teknis dan fisik yang lebih unggul berkat bermain di liga-liga yang lebih kompetitif. Interaksi dengan pemain internasional turut memperkaya keterampilan mereka yang kemudian diterapkan di timnas, tulis media asal Baghdad ini.